Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 MI Matoliul Falah Karangrejo. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Silahkan dibuka buku tema 3 halaman 24. Wawancara. Amatilah kegiatan yang sedang dilakukan Yuda berikut ini. Apa yang harus diperhatikan sebelum, saat, dan sesudah melakukan kegiatan wawancara? Sebelum wawancara, yang perlu dilakukan adalah menentukan waktu wawancara dengan menghubungi narasumber. Jadi sebelum wawancara dimulai, sebelumnya kita harus membuat perjanjian waktu kapan enaknya wawancara tersebut dilakukan. Jadi sebelum melakukan wawancara, kita harus sudah menghubungi narasumber. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Sebelum wawancara dimulai dari rumah, kita harus mempersiapkan beberapa pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan pada waktu wawancara. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum wawancara kita harus melakukan latihan wawancara, melatih diri kita bagaimana menjadi pewawancara yang baik, menjadi penanya yang baik. Itu sebelum wawancara. Selanjutnya adalah kegiatan setelah wawancara. Sesudah wawancara. Sesudah wawancara jangan lupa berpamitan, berbasa-basi, mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh narasumber. Kemudian jangan lupa mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Semisal, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih juga atas segala informasi yang sudah Bapak sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Itu contoh kalimat yang kita ucapkan saat wawancara sudah selesai. Nah, kemudian pada saat wawancara dilaksanakan, pada saat wawancara dimulai, tentunya kita berhadapan langsung dengan narasumber. Nah, pada waktu seperti itu, yang pertama, etika yang harus dijaga adalah jangan sampai kita datang terlambat. Ya, datangnya tidak terlambat. Sudah membuat janji jam 8, tapi kita selaku pewawancara malah datang jam 10. Itu harus kita hindari. Jam 8 janjinya, maka sebelum jam 8 kita harus sudah di lokasi. Kemudian jangan lupa berpakaian rapi. Pakaian rapi, sopan. Kemudian yang nomor 3, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan tujuan wawancara. Perkenalkan diri Anda. Saya bernama Ilman seumpama. Kemudian tujuan wawancara saya adalah ingin bertanya seputar pengelolaan BUMDes seumpama, pengelolaan badan usaha milik desa seumpama, seperti itu.
Kita harus memperkenalkan diri kita dan kemudian tujuan dari wawancara. Kemudian yang keempat, jangan lupa menyiapkan catatan, buku ya, alat tulis dan alat perekam. Catatan, alat tulis dan alat untuk perekam. Catatan dan alat tulis untuk mencatat apa informasi yang kita dapatkan dari narasumber. Nah, alat perekam gunanya adalah sebagai bukti dan juga sebagai pengingat jikalau kita lupa apa yang disampaikan. Itu fungsi perekam. Kemudian yang nomor 5, menyimak dengan seksama informasi yang disampaikan narasumber. Ketika narasumber memberi penjelasan, memberi jawaban tentang sesuatu yang kita tanyakan, kita harus mendengarkannya dengan seksama, diperhatikan, tidak boleh dicueki, tidak boleh ditinggal ngobrol dengan teman kita seumpama. Pokoknya intinya kita harus menyimak dengan seksama ya, memperhatikan semua penjelasan yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian yang ke-6, mencatat poin-poin penting penjelasan dari narasumber. Mencatat hal-hal penting yang disampaikan. Nah, saat wawancara hindari hal-hal berikut ini. A. Memotong pembicaraan narasumber. Ketika narasumber sedang menyampaikan jawaban atau memberi penjelasan, kita harus mendengarkannya terlebih dahulu. Jangan memotong pembicaraan narasumber. Kemudian B. Menyuruh narasumber mengulang-ulang jawabannya. Jangan sampai kita menyuruh narasumber untuk mengulangi jawaban yang telah disampaikannya. Karena itu membuktikan bahwa kita tidak fokus menyimak penjelasan dari narasumber. Misal, Pak, coba tadi diulangi jawabannya, itu kurang sopan. Yang kedua, kalau kita bertanya seperti itu, menyuruh mengulang jawaban narasumber, itu malah membuktikan bahwa kita selaku orang yang bertanya itu kurang fokus atau kurang memperhatikan kepada narasumber itu sendiri. Kemudian C. Mengajukan pertanyaan yang tidak langsung pada intinya. To the point. Kita harus berusaha membuat pertanyaan yang langsung pada poinnya. Nek cara bahasa sekarang itu jangan ribet, jangan bulet ya. Tidak usah berputar-putar, langsung saja pada inti dari pertanyaan yang akan kita sampaikan. Kemudian D. Mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan narasumber. Nah, yang D itu kita tidak boleh mengajukan pertanyaan yang pertanyaan tersebut mungkin dapat menyinggung perasaan narasumber. Kita jangan sampai menanyakan sesuatu yang dapat menyinggung privasi narasumber. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu seputar wawancara. Anak-anak dapat melatih diri anak-anak mewawancarai teman kalian. Coba wawancara dengan teman kalian sendiri. Seumpama teman kalian ada yang membuat layang-layang, coba kalian tanyai apa yang diperlukan seputar layang-layang, mulai bahan-bahannya apa, cara bermain layang-layang itu pada waktu apa, kemudian yang perlu
diperhatikan dalam bermain layang-layang itu dalam situasi dan kondisi seperti apa. Itu coba bisa kalian tanyakan pada teman kalian yang mungkin hobi bermain layang-layang. Demikian, semoga dapat menambah wawasan kita tentang wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.